Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Aditya Wardana. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah dapat dibagi dua, yaitu karya ilmiah akademis dan karya ilmiah profesional. Yang pertama, karya ilmiah akademis. Karya akademis ini biasanya merupakan salah satu syarat untuk kelulusan. Karya ilmiah akademis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Karya ilmiah yang ditulis dalam rangka kegiatan akademis dan biasanya memperoleh gelar akademis sarjana mahasiswa yang dituntut untuk menyusun karya ilmiah yang berupa skripsi atau karya ilmiah lainnya yang setara dengan skripsi. Yang kedua, karya ilmiah akademis ditulis oleh mahasiswa atau mahasiswa di bawah bimbingan dari dosen pembimbingnya. Ketiga, karya ilmiah akademis biasanya tidak dipublikasikan, hanya didokumentasikan dalam perpustakaan. Jika akan dipublikasikan, harus disunting lagi dan disusun berdasarkan format publikasi. Yang keempat, karya ilmiah akademis memerlukan proses pengujian oleh orang-orang kaum profesional untuk menentukan kualitas karya tulis akademisnya. Kelima, karya ilmiah akademis lebih menekankan proses daripada hasil. Keenam, karya ilmiah akademis biasanya ditulis oleh perorangan, namun ada pula yang disusun oleh tim. Ketujuh, penulisan karya ilmiah akademis biasanya atas prakarya pengelola akademis karena karya ilmiah tersebut merupakan salah satu syarat mencapai gelar akademis. Contoh karya ilmiah akademis adalah makalah kuliah atau tugas kuliah atau paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, jenis karya ilmiah profesional. Jenis karya ilmiah yang kedua ini merupakan karya ilmiah yang ditulis sebagai sarana pengembangan profesi bagi para kaum profesional. Karya ilmiah profesional dihargai dengan cara yang berbeda dengan karya ilmiah profesional. Ciri karya ilmiah profesional ada sebagai berikut. Karya ilmiah profesional ditulis sebagai sarana pengembangan profesi, lalu penulisan karya ilmiah profesional tidak memerlukan pembimbing, penulis yang bertanggung jawab penuh atas karya ilmiahnya. Kemudian karya ilmiah profesional tetap memerlukan penilaian untuk menguji tingkat kualitas mutu karya ilmiah. Penilaian karya ilmiah ini dapat berupa penyunting ahli dalam sebuah jurnal ilmiah atau evaluator dalam sebuah penelitian. Terus karya ilmiah ini pada umumnya diterbitkan untuk menyebarluaskan informasi akademis. Lalu penulisan karya ilmiah lebih menekankan hasil daripada proses. Kemudian disusun oleh perorangan atau tim dengan cara mengajukan usulan dan melalui sistem kompetisi untuk mendapatkan pendanaan. Contoh karya ilmiah profesional adalah laporan penelitian, artikel ilmiah, buku teks, makalah, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya ilmiah. Berdasarkan sifatnya, karya ilmiah dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu karya ilmiah yang bersifat non-teknis, konkret, teknis umum, abstrak formal, dan spesifik historis. Karya ilmiah non-teknis konkret memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya bersifat informatif. Yang kedua, bernada populer tanpa definisi istilah-istilah tertentu. Yang ketiga, topiknya spesifik. Yang keempat, konkret. Yang kelima, tersusun. Karya ilmiah teknis umum memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, informatif, lalu menggunakan istilah teknis tanpa definisi. Yang ketiga, tanpa membuat penilaian tetapi mendudukan masalah secara umum. Yang keempat, bersifat konkret. Yang kelima, susunan dan nada formal. Yang keenam, tidak ada ajakan emosional. Karya ilmiah abstrak formal memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat rangkuman umum. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, nada dan bahasanya formal.
Yang keempat, tidak ada ajakan emosional. Yang kelima, isinya populer, termasuk istilah-istilah di dalamnya juga populer. Lalu yang selanjutnya ada karya ilmiah spesifik historis yang memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, seluruhnya informatif. Kedua, berdasarkan sumber sejarah. Ketiga, tidak membuat penilaian. Empat, konkret dan spesifik. Lima, semi teknis. Yang keenam, bahasa dan susunannya diatur secara formal. Selain berdasarkan sifatnya, secara umum, ciri-ciri karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif secara sistematis atau menjanjikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, penulisannya cermat, tepat, benar, serta tulus, tidak membuat tekanan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan tidak mengandung penafsiran pribadi, dan tidak berefek samping. Yang ketiga, tidak mengejar keuntungan pribadi. Yang keempat, karangan ilmiah itu sistematis. Tiap langkah direncanakan secara sistematis, terkendali secara konseptual dan prosedural. Yang kelima, karya ilmiah itu tidak emotif, tidak menonjolkan perasaan. Karya ilmiah menyajikan sebab musabab dan alasan yang dikemukakan induktif, mendorong untuk menarik kesimpulan, tidak terlalu tinggi, dan bukan ajakan. Yang keenam, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa data pendukung. Yang ketujuh, ditulis secara tulus dan hanya memuat kebenaran. Yang kedelapan, karya ilmiah tidak bersifat argumentatif. Yang kesembilan, karya ilmiah tidak bersifat persuasif yang dikemukakan fakta dan aplikasi hukum alam kepada problem spesifik. Yang terakhir adalah karya ilmiah tidak melebih-lebihkan sesuatu dan hanya menyajikan kebenaran fakta. Terima kasih. Pengertian karya ilmiah. Karangan ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu karangan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah dan karangan ilmu pengetahuan yang bersifat non-ilmiah. Penggolongan tersebut didasarkan atas sifat fakta yang disajikan dalam karangan dan penyajiannya. Fakta yang disajikan dalam karya ilmiah adalah fakta umum yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Fakta tersebut selain dapat dibuktikan kebenarannya, juga dapat dijadikan sebagai dasar menyusun kesimpulan. Fakta umum yang tidak dapat digunakan untuk merumuskan kesimpulan tidak dapat digunakan dalam karangan ilmiah. Karangan ilmiah selain berdasarkan atas fakta umum juga disajikan dengan mengikuti kaidah, prosedur, dan metodologi penulisan yang baik dan benar. Selain berisi fakta dan disajikan secara metodologis, karya ilmiah juga menggunakan bahasa ragam ilmiah. Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar serta menggunakan bahasa ragam ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka umum karya ilmiah. Pola dasar karya ilmiah secara umum berisikan bagian yang sudah baku, yaitu berupa pengenalan, batang tubuh, dan kepustakaan. Yang pertama ada pengenalan. Pengenalan berisi hal-hal informatif tentang karya ilmiah. Berikut ini merupakan bagian-bagian pengenalan untuk masing-masing bentuk karangan. Yang pertama ada buku. Buku berisi judul, nama penulis, nama penerbit dan tahun terbit, identitas buku, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua ada makalah yang berisi judul dan nama penulis. Yang ketiga ada artikel berisi judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci. Yang keempat ada kertas kerja yang berisi judul dan nama penulis. Yang kelima ada skripsi, tesis, dan disertasi yang berisi judul, nama penulis, nama perguruan tinggi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Yang terakhir, ada laporan penelitian yang berisi judul, nama penulis, nama lembaga, lembaga pengesahan, abstrak, daftar tabel dan lampiran, kata pengantar, dan yang terakhir ada daftar isi.
Abstrak sendiri merupakan ringkasan tulisan. Oleh karena itu, di dalam abstrak harus mencakup seluruh bagian isi karangan. Yang kedua ada batang tubuh. Batang tubuh merupakan isi karya ilmiah yang sebenarnya. Untuk karya ilmiah berbentuk buku, makalah, artikel, dan kertas kerja, pendahuluannya berisi latar belakang dan masalah. Untuk yang berbentuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, bagian pendahuluannya berisi latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika. Untuk karya ilmiah berbentuk buku, makalah, dan artikel, konseptual bagian isi berupa landasan teori, metodologi, dan hasil pembahasan. Untuk semua jenis karya ilmiah penutup, berisi simpulan dan saran. Yang ketiga adalah bagian kepustakaan. Termasuk pada bagian ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran seperti indeks dan biografi pengarang. Terima kasih.